Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kita ucapkan Allah SWT yang telah mencurahkan segala rahmat, berkah, dan nikmat yang jumlahnya tak terhingga. Kesehatan dan karunia yang kita nikmati hari ini juga tak lain adalah berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan juga kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad SAW. Semoga selalu terlimpahkan berkah yang serupa kepada keluarga dan para sahabat. Nah, tak lupa pula pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nah, nama saya Siti Indra Sinta dengan NIM 2104045008. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi komunikasi sentuhan. Adapun dalam komunikasi sentuhan terdapat pengertian komunikasi sentuhan. Nah, pengertian komunikasi sentuhan merupakan mikroekspresi dan bahan tubuh yang bisa mengungkapkan keramahan dan simpati terhadap rekan kerja, teman, keluarga, dan orang yang berada di dekat. Nah, sedikit sentuhan di tangan, tepukan pun bahu, menunjukkan bahwa Anda sedang memberi dukungan atau motivasi kepada ketika Anda. Dan terdapat bentuk-bentuk komunikasi sentuhan. Nah, di mana sentuhan dapat termaksud bersalaman, menggenggam tangan, berciuman, sentuhan di punggung, mengelus-elus, pukulan, dan lain-lain. Masing-masing bentuk komunikasi ini menyampaikan pesan tentang tujuan atau perasaan dari sang penyentuh. Dalam komunikasi sentuhan juga terdapat contoh. Nah, contoh komunikasi sentuhan yang di dalamnya itu memukul, pelukan, jabat tangan, menarik paksa, dan lain sebagainya. Masih banyak contoh komunikasi dalam sentuhan, tapi pada kali ini saya hanya mengambil 4 contoh. Nah, tadi saya sudah mengambil 4 contoh. Masing-masing 2 saya ambil komunikasi sentuhan positif dan negatif. Nah, pada contoh komunikasi sentuhan positif, saya mengambil jabat tangan atau salaman dan pelukan. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu jabat tangan atau salaman dan pelukan. Nah, jabat tangan adalah tradisi penyambutan singkat yang menyebar di seluruh dunia di mana 2 orang memegang tangan satu sama lain. Dalam kebanyakan kasus disertai dengan gerakan ke atas bawah singkat pada tangan yang digenggam. Memakai tangan kanan umumnya dianggap merupakan etik yang sebenarnya. Nah, pelukan adalah sebuah bentuk keintiman fisik yang biasanya dilakukan dengan menyentuh atau memegang erat seputar bagian badan seseorang, beberapa orang sekaligus, ataupun hewan peliharaan. Pelukan merupakan tanda dari perasaan cinta atau kasih sayang maupun penghargaan. Nah, tadi saya sudah jelaskan contoh komunikasi sentuhan positif. Nah, sekarang saya akan menjelaskan contoh komunikasi sentuhan negatif. Nah, di mana saya mengambil contoh komunikasi sentuhan negatif yaitu menarik paksa dan memukul. Nah, apa sih itu menarik paksa? Nah, menarik paksa adalah salah satu bentuk tindakan negatif terhadap orang lain. Dan memukul. Apa sih itu memukul? Nah, memukul adalah salah satu bentuk penyerangan fisik terhadap anggota badan orang lain yang dilakukan untuk melindungi diri. Nah, tadi saya sudah menjelaskan pengertian contoh dalam komunikasi sentuhan. Sekarang saya akan menjelaskan contoh negatif dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya memukul. Nah, pada gambar di samping yaitu seorang anak dipukul oleh ibunya. Nah, misalnya seorang anak lagi bermain tapi melewati jam bermain. Nah, seorang ibu pasti akan mencarinya. Mungkin dengan sakit hati, ibu pasti akan memukulnya. Dan ada pula
seketika anak yang diberitahu tapi tidak mendengar, pasti seorang ibu akan menghukumnya. Walaupun orang tua berbeda-beda, ada yang memukul dan yang tidak. Nah, tadi contoh pertama itu memukul. Nah, sekarang contoh kedua saya mengambil menarik paksa. Nah, contoh negatif dalam kehidupan sehari-hari yang menarik paksa. Kita bisa lihat pada gambar di samping, seorang laki-laki menarik paksa seorang wanita. Nah, contohnya untuk dalam kehidupan sehari-hari seperti kita mengajak teman, tapi teman kita tidak bisa diajak. Nah, mungkin kita akan melakukan itu menarik paksa, karena kita butuh sekali. Dengan itu kita menarik paksa. Mungkin itu sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari yang tentang menarik paksa. Tadi saya sudah menjelaskan contoh negatif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang saya akan menjelaskan contoh positif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita bisa lihat pada gambar di samping, yaitu seorang anak salaman kepada ibunya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti seorang anak izin ke pengajian. Nah, di situ seorang anak akan berpamitan. Misalnya, ibu, saya mau ke pengajian, sambil mencium tangan ibunya atau bersalaman. Nah, untuk contoh kedua, contoh positif dalam kehidupan sehari-hari, saya mengambil pelukan. Nah, misalnya seorang teman lagi menang juara. Nah, di situ paling contohnya kita memberi pujian dengan cara memeluk dan memeluknya dan bilang, wah, luar biasa, kamu semangat ya. Tuh. Dan ada pula di saat kita bertemu teman yang sudah lama tak ketemu. Nah, di situ pasti kita akan bilang, wah, udah lama ya nggak ketemu, aku udah rindu loh, gitu. Mungkin itu saja materi yang saya bisa jelaskan pada kesempatan kali ini. Bila ada kesalahan dan kekurangan, maafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.